Untuk daftarnya di sini ya kawan, di untuk PPG ataupun SLF di http di webnya simpg.pu.go.id ya. Untuk tampilan awal seperti ini, bisa dilihat linknya ini di atas ini ya, di sini ya, di sini itu bisa dilihat seperti ini. http-nya simpg.pu.go.id, linknya di kolom deskripsi. Habis itu ini ya, ini keterangan informasi ini bisa dibaca sebentar nggak apa-apa. Ini ada ketentuan-ketentuan berdasarkan dengan PP 16 tahun 2021, dan ada informasi-informasi di sini bisa dibaca ya secara detail. Petunjukan teknik pendaftaran TPA, ada PPG SLF, ada petunjuk teknis untuk dinas teknis ya, bahwa dalam hal pemerintahan daerah ini bisa di close dulu nggak apa-apa seperti ini. Terus pilih menu yang ini ya, masuk. Kalau belum memiliki akunnya bisa lewat yang daftar yang kedua. Ini ada opsi 1, ini opsi 2 ya. Kalau kita sudah miliki, karena kita akan mencontohkan bagaimana cara untuk mendaftar dan mengisi dokumennya, itu kita langsung masuk aja ya. Ini tadi setelah kita close, habis itu kita masuk. Masuknya ini bisa pakai emailnya masing-masing kalau belum yang sudah daftar. Nah ini ya, ini akan kami isi. Kita pakai email kami ya, ini otomatis kawan, dia langsung ke menu ini, karena kita lagi mengajukan 2 rumah di kebetulan nih ada di Bali sama di Jakarta, Tangerang ya, di Jakarta dekat ini kota Tangerang Selatan. Kebetulan ownernya dari sana, sama-sama Jakarta nih sebenarnya. Habis itu kita kembali ke ini ya, kembali ke ini, kita mau mencontohkan lewat nomor 1 ini ya, untuk atas namanya ini di Bali. Habis itu kita edit ini, di edit ini kita langsung aja, nama-namanya sudah diisi langsung namanya. Terus habis itu di sini ya, ini ada informasi KTP, alamat, provinsinya sudah otomatis ya. Kita lanjut simpan. Untuk alamatnya di Bali ini ya, ini sesuai dengan informasi yang ada di KTP ya. Habis itu data bangunan untuk lokasinya ini dicentang. Kalau memang belum punya IMP atau SIMBG atau PBG-nya langsung di sini, langsung diketik di bawah. Habis itu untuk fungsinya di fungsi hunian, rumah tinggal, sama ini ya, luasan. Jangan lupa luasan ini diisi. Untuk 2 lantainya di sini ya, keterangan 2 lantai, tinggi bangunan ini standar ya. Kalau sudah ada desainnya itu tinggal masukkan saja. Setelah itu klik ini lanjut ya, untuk mengisi menu submenu selanjutnya ya. Ini sudah secara otomatis kawan, ini secara otomatis masuk data yang di awal tadi, ini otomatis ya. Terus habis itu kita mengisi data tanah. Data tanah di sini untuk rumah kita harus SHGP ya, SHM maksud kami, maaf. Kita pakai SHM, ini bisa dilihat langsung nanti keluar, kita upload di sini ya SHM-nya. Cuman kalau kompleksitas untuk industri bisa diminta untuk ini apa itu namanya, SHGP hak guna bangunan.
itu ada masanya biasanya berapa tahun gitu, tergantung ketentuan dari dinas terkait ya. Kalau rumah cukup menggunakan SHM saja, hak milik ya. Habis itu kita next pilih yang menu di sini. Ini tinggal ngisi aja dokumen-dokumen yang diminta. Habis itu kita klik lanjut ya. Ini di sini ada formnya data konsultasi, di sini ada data tanah. Ini data tanah ya. Data tanah ini bisa ditandai nanti per menu di selanjutnya itu ada judulnya. Kita klik selanjutnya. Nah, habis itu ini data ini juga otomatis sama dengan yang di entry di awal. Selanjutnya ke data kelengkapan ini. Data kelengkapan ini isinya hampir sama tadi ya yang diupload, tapi di sini diwajibkan untuk mengupload dokumennya, ini berupa PDF ya. Di sini ada KTP, KRK atau KKPR ya. KKPR ini di daerah tertentu, misalnya di Bali ya, ini karena kita di Baduk, ini cukup menggunakan ini kawan, SPPL. Di sini bisa dilihat di sini ya. Kita buka biar sebentar. Ini masih proses download ya. Ya, ini SP surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang ya kawan. Ini tidak perlu menggunakan KKPR kalau di sana. Ini bisa dicetak di OSS masing-masing ya. Ini di OSS udah otomatis, tapi ada daerah tertentu dia minta KKPR kawan teman. Ini kita back kembali ke ini ya, ke data tanah tadi. Kita lanjut. Setelah ini data informasi itu silakan diupload KTP, habis itu KKPR kalau ada, kalau belum ada bisa ini surat pernyataan usaha mikro tadi ya. Tergantung ini nanti ditanyakan kepada operator apa di daerah kota atau kabupaten diminta atau tidak. Karena kalau kota misalnya Jakarta itu kita menggunakan yang diminta adalah surat keterangan informasi ruang atau SKIR ya. Kalau di sini ya di daerah-daerah Surabaya itu KKPR. Terus ada juga nyebutnya SKIR, surat keterangan informasi ruang. Intinya ketentuan dari RT RW-nya itu di daerah tersebut ini menggunakan lahan apa ya, buat industri, rumah ataupun area hijau ya. Karena kita di beberapa tempat itu pernah menemukan daerah rawan banjir itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ataupun rumah ataupun bangunan lah intinya, karena dia di daerah rawan banjir atau daerah perikanan ya. Selanjutnya saya tunjukkan ke ini surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dengan bangunan gedung. Ini di sini di poin 3 ini ya, ini bila tanahnya itu miliknya orang lain dan kita bangun di tanah orang lain atau sewa ya. Jadi sewanya nanti surat sewanya diupload di sebelah sini. Oke. Selanjutnya di ketentuan keselamatan operasional penerbangan ini tidak perlu karena cuman bangunan sederhana ya. Kenapa kok bangunan sederhana tidak perlu gitu? Batasnya bangunan sederhana itu 75 meter persegi itu bangunan sederhana. Kalau bangunan 2 lantai itu 95 2 lantai ya, 2 lantai itu tidak perlu kelengkapan yang ini KKPR tadi, surat peruntukan tanah CPT ini kita bisa di Dinas Pertanahan.
Terus ada dokumen lingkungan ini tidak perlu karena fungsi usaha bangunan sederhana. Selanjutnya di surat kerukunan umat ini juga karena fungsi bukan bangunan sosial ya. Habis itu ke ini nomor 8 nih, sertifikat layak fungsi. Ini juga tidak perlu karena kita proses memajukan ya. Kalau memang mengajukan tidak perpanjangan, cuman kalau perpanjangan bisa diupload di sini. Diupload di sini ya. Kalau sudah memiliki atau perpanjangan. Kalau rumah itu perpanjangannya per 20 tahun ya. Kalau fungsi usaha kayak gudang, kayak industri dengan kompleksitas yang kompleks itu 5 tahun ya, 5 tahun. Habis itu kita lanjut ke PBG sesuai dengan bukti bayar retribusi ya. Di sini ini juga untuk retribusi bila mana sudah memiliki SLF sebelumnya. Habis itu di kolom ini, di kolom 10 ya, kolom 10 ini pernyataan jasa perencana konstruksi serta data arsitek ya. Data arsitek berlisensi dan data tenaga ahli bersertifikat. Ini di sini bisa, karena termasuk kategori bangunan sederhana, bisa menggunakan tenaga ahli arsitek ataupun struktur ya, struktur. Ini juga perlu ditanyakan. Biasanya di daerah-daerah ataupun kabupaten ataupun kota itu biasanya itu ada yang minta muda ataupun madya. Kalau menggunakan SKK itu jenjang 7 ya, itu muda setara dengan muda, jenjang 7 muda. Oke, sebentar. Ini kalau yang di sini kebetulan kami menggunakan SKK jenjang 7 ya, jenjang 7 atau muda. Ini bisa tenaga ahli arsitek ataupun struktur, cuman kami menggunakan 2 ya. Langsung di PDF aja, di upload di sini. Selanjutnya kalau sudah, kita ke selanjutnya. Ini tadi kan data kelengkapan ya, data kelengkapan. Ini jasa data untuk pemilik bangunan. Habis itu kita next ya. Setelah ini kan mengenai data tentang arsitektur. Di data arsitektur ini dia diminta untuk mengupload sesuai dengan ketentuan yang diminta ini aja. Ini ada gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan, ini lengkap ya. Kalau orang menyebutnya ini gambar bestek, gambar bestek untuk bangunan yang terbangun. Jadi antara bangunan yang terbangun dengan gambar itu usahakan sama ya, karena asbul drawing. Gambar bestek ini sudah berbentuk asbul drawing kalau bangunan sudah terbangun. Asbul drawing ya, kalau waktu di PBG ini boleh rencana, cuman kalau sudah di PBG SLF itu artinya bangunan sudah berdiri dan wajib asbul drawing. Itu sesuai dengan di lapangan, karena itu adalah salah satu yang disusun dari pengkaji teknis ya, baik arsitektur ataupun struktur. Itu wajib mengecek bahwasanya bangunan yang di lapangan itu sama dengan yang di asbul drawing atau tidak. Kalau ada perbedaan harus disesuaikan dahulu ya, karena di sini kita juga mengkaji dari arsitektur, struktur, dan ME, dan menjadi tanggung jawab dari tenaga ahli ya, tenaga ahli pengkaji. Ini di sini tugasnya arsitek. Tugasnya arsitek itu ini mengkaji dengan elemen-elemen arsitektur yang sudah tercantum di sini. Ini dibuktikan dengan laporan. Nanti selanjutnya ada ini spesifikasi juga arsitek. Terus selanjutnya di sini ya, untuk di skup struktur ini
di struktur ini bisa dilampirkan dan diupload ya. Ini berupa PDF. Ini perhitungan teknis gambar sederhana rencana fondasi. Perhitungan teknisnya ini yang diupload itu ini lengkap ya, dari struktur itu apa aja yang gambar strukturnya, dari potongan, dari portalnya, dari detail kolom baloknya, detail lantai, detail ini pokoknya semua ya yang berhubungan dengan gambar struktur. Nanti kalau bisa ditanyakan mengenai gambar struktur itu apa aja, bisa kami jelaskan di video selanjutnya ya, karena di sini kita menjelaskan secara rinci aja bagaimana untuk daftarnya, menguploadnya, dan validasinya, dan kita benar-benar mengajukan ke lewat online. Untuk mengenai laporan bagaimana, seperti apa, gambarnya seperti apa, kita lihat di video sebelumnya, itu sudah kami jelaskan. Untuk daftar simaknya itu seperti apa, itu sudah kami jelaskan juga di video sebelumnya ya. Ini gambar detail struktur. Untuk detail struktur ini juga apa aja, itu detail tangga, detail struktur tangga, detail fondasi, detail kolom balok, itu tulangannya pakai apa, itu dijelaskan di sini ya. Jadi diupload, dikombin jadi satu, habis itu diupload di sini. Ini bisa diedit. Habis itu di sini ada spesifikasi secara umum ya. Ini secara umum itu dia menggunakan misalnya gini, oh dia pondasinya pakai apa, pakai batu, oh dia pakai ini ya, pasirnya pasir apa gitu, dijelaskan di sini. Terus mereknya semennya apa gitu, misalnya pakai hot mix ataupun pakai apa, dijelaskan di sini ya. Selain itu strukturnya itu secara umum pakai apa, pakai baja atau beton. Struktur atapnya pakai apa, atapnya misalnya pakai struktur baja ringan gitu. Baja ringan tipe berapa, ukuran berapa, dijelaskan di sini ya dari atas. Terus dari bawah kita pondasinya itu pakai pondasi jenis apa, itu dijelaskan di spesifikasi ini kawan. Nanti kalau ditanyakan spesifikasi spektek yang seperti ini tuh yang diminta seperti apa, itu kami jelaskan di video terpisah ya, biar agak cepat ini video yang di sini. Habis itu ke ini ya, next. Di sini pengkajian kalau nggak salah, ini data ya, ini data teknis gedung existing, laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung ya. Di sini kan sudah dijelaskan ya laporan. Nah, laporan ini adalah laporan atau satu bundle buku, di mana di sini itu diulas mengenai bangunan rumah tadi, dari pendahuluan, dari metode penelitiannya bagaimana, terus habis itu ada subbab beberapa ya, ada analisa, ada kesimpulan, dan ada rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Rekomendasi itu setelah pengkajian dari arsitektur, struktur, dan ME, itu ada kelaikan atau kelainan atau yang perlu diperbaiki, atau masukan-masukan, itu dimasukkan di situ untuk memberikan masukan perbaikan terhadap bangunan yang dikaji ya. Ini adalah kewajiban dari tenaga ahli pengkaji kawan. Jadi kita harus mensinkronkan antara peraturan daerah ataupun standar ya, standar arsitektur. Mungkin kita pakai pakai bukunya Jidit Arsitek 123, kita pakai buku struktur SNI, MEP gitu ya. Kita tetap beracuan dengan SNI. Selanjutnya ini pemeriksaan berkala ya. Ini adalah yang atas tadi, itu laporan kajian. Terus yang bawah ini laporan pemeriksaan. Ini daftar simak biasanya disebutnya, daftar simak. Kalau daftar simak itu seperti apa bisa dilihat di kolom deskripsi, nanti linknya saya
saya cantumkan. Ini daftar simak ini sebenarnya apa sih? Waktu kita di lapangan kita melakukan pengecekan dari elemen-elemen apa aja yang dicek ya, itu dicari di sini di daftar simak ini. Jadi ini diusahakan sama persis dengan apa yang ada di lapangan. Kalau memang berbeda ya kita tulis aja, terus solusinya bagaimana kalau ada perbedaan perlu diperbaiki, itu dimasukkan di laporan ini, rekomendasi. Untuk selanjutnya di sini ya, di Aspul drawing ini, Aspul drawingnya yang sama di arsitektur tadi dikombin sama struktur sama MEP, jadi diupload di sini ya, PDF, jangan lupa dikombin. Terus selanjutnya di sini, ini juga perhitungan teknis, dokumen rencana teknis saat pembangunan gedung. Ini juga laporan, cuman laporan struktur. Jadi di sini ada analisa bahwasanya bangunan itu secara struktural sudah memenuhi dengan peraturan yang berlaku atau belum. Kita menggunakan standarnya SNI Indonesia menggunakan softwarenya SAP 2000. Ini untuk aplikasinya ya, untuk pengkajian. Kalau ini bisa etap ataupun SAP 2000. Nanti ketentuannya kami jelaskan di video lain ya, seperti apa sih bentuknya laporan kajian struktur. Atau untuk BPK artinya bukan pengkajian ya, kalau struktur kita melakukan analisa perhitungan struktur. Misalnya garis besarnya itu pondasinya berapa, kolomnya besaran berapa, baloknya berapa, besinya berapa. Itu untuk mengantisipasi sebenarnya untuk pembuktian bahwasanya bangunan itu kuat dan kalau di perencanaan itu namanya untuk mengefisiensi harga. Kalau ini pembuktian kekuatan ya, keandalan struktur. Selanjutnya ya di sini. Tadi kan saya menyampaikan bahwasanya ada sertifikat ya. Untuk sertifikat itu kita upload di sini, tenaga ahli pengkajinya. Ini kalau pakai tenaga ahli bangunan gedung dan arsitek itu bisa dimasukkan di sini, kita kombin. Oke, selanjutnya ini kan sudah tadi saya jelaskan ya. Kita next, ini sudah tahap akhir ya. Kita next ya, seperti ini. Ini dibaca ada konfirmasi pernyataan permohonan. Sebelum Anda mengkonfirmasi, mohon memperhatikan informasi berikut. Data yang Anda berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda dapat melengkapi data pernyataan dengan secara diunggah melalui situs SIMBG. Ini intinya pernyataan bahwasanya semua yang diupload itu menjadi tanggung jawab pemohon dan pengkaji ya. Jadi mohon diteliti apa sudah benar ataupun masih ada kesalahan gitu, kita lihat. Ini kenapa saya jelaskan di sini, ini biasanya teman-teman tuh banyak yang salah di sini. Belum, dokumennya belum selesai sudah pada dicentang di sini. Sedangkan di sini jangan, kalau dicentang terus ini disimpan, otomatis data ini akan upload ke situsnya SIMBG ya. Jadi ke pusat, ke dinas PU yang di pusat, di aplikasi SIMBG pengajuan ya. Jadi kalau memang datanya itu belum lengkap, dirasa masih melengkapi, itu disimpan ini aja, klik di sini, klik simpan ini aja. Checklist di sini jangan di checklist, yang di sini itu jangan di checklist ya, biarkan aja seperti ini, cuman disimpan di sini, ininya disimpan. Itu kalau dokumen belum lengkap dan besok atau lusa akan
lengkapi. Karena apa? Kita bisa mengupload data-data yang sudah ada, misalnya KTP, surat tanah, itu kan sudah ada memang ya. Cuman kalau laporan kajian gambar itu kan memerlukan waktu mungkin 2 minggu, 3 minggu, atau sampai 1 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung kerumitan dan kompleksitas bangunan ya itu. Jadi kalau memang ini sudah dirasa sudah lengkap, kita langsung centang ini centang, habis itu kita simpan di sini. Tapi sebelum kita centang ini, saya akan sekali lagi untuk cek dari awal. Kita pastikan bahwasanya ini sudah ada semua. Kita ke data tanah sudah oke ya. Habis itu ini ada informasi KTP, sertifikat layak fungsi, serta bukti bayar retribusi belum ada, data penyedia jasa ini sudah oke. Oke, spesifikasi ada di sini ya. Di sini data teknis struktur sudah aman ya. Sudah kami upload, sudah ini ada tandanya. Tandanya itu kalau sudah ada ini, itu sudah data sudah masuk kawan. Ya. Oke, habis itu kita lanjut lagi next. Di sini laporan sertifikat layak fungsi, habis itu ada laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung, ini simak. Oke. Habis itu gambar aspal drawing, perhitungan teknis rencana teknis, gambar data struktur, tenaga ahli pengkaji teknik bersertifikat. Oke, habis itu kita checklist semua. Kita checklist semua, kita ajukan ya, seperti ini. Kita ajukan, kita checklist, habis itu kita simpan. Karena sudah aman, pastikan kalau ini sudah tercentang semua, itu dokumen sudah lengkap ya kawan. Usahakan kalau ini sudah di checklist, itu sudah bisa diedit kalau belum menunggu dari operator dari SIMPI ke pusat. Biasanya kita di mana? Kita mengajukan di kota ini ya, di Badung. Ini berarti kita nunggu konfirmasi dari kabupaten Kutaud, kabupaten di sana. Biasanya kita di Surabaya, berarti nanti kita nunggu dari panitia, dari operator, dari dinas PU terkait itu. Ini kita oke, kita simpan ya, kita klik di yang simpan ini. Otomatis kita kalau mau ngedit nunggu atau kita menghubungi pihak operator di dinas terkait ya, itu kita akan oke. Oke, tandanya ini sudah ya. Ini kawan, perbedaannya kalau sudah kita checklist, kita ajukan, verifikasi dilakukan oleh dinas terkait ya. Ini ya, ini kan kalau yang belum disubmit itu masih gini, pengisian data pemohon. Kalau sudah kita ajukan, otomatis statusnya gini, kelengkapan oleh dinas terkait ya ini. Dan di sini sudah tidak ada gambar sampah seperti ini. Berarti kita nunggu jawaban dari dinas terkait ya. Mungkin bisa 1, karena hari tergantung ya, 1 sampai 3, ada yang 1 minggu, tergantung antrian yang di dinas terkait, dari dinas terkait seperti ini.
Mungkin ini penjelasan kami ya secara sederhana sebenarnya, karena kita tidak menggunakan PC, ini kita pakai smartphone saja. Semoga bisa sedikit membantu ya. Kalau memang ada yang ditanyakan mengenai cara daftarnya, berkas-berkasnya apa, bisa langsung aja menghubungi kami ya. Nanti kami akan bantu, kita akan bantu selesaikan yang menjadi kendala teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin kami sampaikan selamat beraktivitas dan selamat istirahat bagi yang istirahat. Dan salam ya teman-teman yang ada di Bali. Kebetulan kami kirim, ini kita ajukan di Bali ya, di Baduk. Salam sama beli yang ada di sana. Semoga sehat selalu dan selalu rezekinya lancar. Oke, terima kasih.